Jadi mulai PRRI, Permesta, DITI, Aceh, terus Jawa Barat, Karmusakar, terus lagi mana G30S, Trikora, Dwikora, Kim. Ya, Bapak ikut bisa semua itu? ya. Jadi saya juga badan saya ini sudah kena 5 peluru. Dia bilang Tan Chin Guan awal ini pembunuh betul panggilan. Ini tentara kerajaan mati banyak karena awal. Tentara Inggris banyak mata sama saya. Banyak sekali. Pakai jarum itu? Iya. Terus saya dikenakan pasal 57 section 1, divonis hukum gantung. Langsung dihukum gantung? Ya, gantung. Tapi saya waktu itu macam mana katanya awal hukum gantung. Saya bilang siap, saya digantung maupun ditembak. Soekarno punya orang. Pukulin, kamu kekeo bukan, KPK bukan, kayak gini aja. Tetap saya bertahan. Setiap hari itu? Setiap hari. Saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah. Belum dengan kuat dulu. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita memasuki segmen Menolak Lupa. Segmen di mana kita akan mengikuti perjalanan bangsa kita. Salah satu yang akan gue angkat hari ini adalah tentang seorang legenda dari Kesatuan KKO Marinir. Beliau adalah sosok yang takuti oleh tentara Inggris maupun Gurkha di saat itu. Bahkan keterampilannya untuk membunuh lawan hanya menggunakan jarum ditulis di salah satu memoir tentara Inggris tentang kehebatan pasukan Indonesia saat konfrontasi dengan Malaysia. Pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja gue perkenalkan dengan legenda KKO yaitu Bapak Johnny Lim. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat. Wah. Ya. Sudah usia berapa Bapak sekarang? Sekarang saya 84. 84? Ya. Waduh. Wah Johnny Lim, ini saya banyak baca tentang Bapak nih. Iya. Di mana-mana. Baik dari artikel dalam negeri maupun luar negeri yang menyatakan Bapak ini memang salah seorang legenda dari Kesatuan KKO ya Pak ya? Iya. Yang alhamdulillah masih hidup ya sampai sekarang ya. Dulu Kipam. Oh dulu Kipam namanya ya? Pasukan KKO punya pasukan khusus Kipam namanya. Oh Kipam. Sekarang terus Taifib, terus Denjaka. Oh Denjaka itu dulunya Kesatuan Bapak? Dulunya sebelum Denjaka itu dulu Kipam. Kipam. Terus Taifib, terus Denjaka. Sekarang masih ada juga Taifib, Denjaka. Oke. Yang terus gimana? Konon katanya satu orang Denjaka atau Taifib ini berkemampuan dengan kalau nggak salah 24 prajurit saat pertandingannya ya Pak ya. Katanya begitu. Pak Johnny Lim. Ya. Saya pengen tahu nih kisah Bapak dari awal tuh, perjalanan Bapak mulai dari mau masuk tentara sampai Bapak diterjunkan di penugasan tuh seperti apa sih Pak? Saya dulu memang saya nama Pak Joni ya, Johnny Lim. Saya dulu lahir di Bandung, ya Pak ya. Jadi saya memang saya berkeinginan saya untuk masuk tentara. Nah sekarang Bapak pikir aja ya, mana ada sih keturunan orang Tionghoa masuk tentara? Jarang kan? Betul. Makanya saya kalau sudah itu disebut pakai Pak Joni dari mana? Saya dari Bandung. Apa?
Manado, bukan, saya Cina. Dapat saya orang. Dia bilang, masa orang Cina? Iya betul, nama saya Johnny Lim. Nah, saya waktu itu saya masuk, karena saya dulu nakal Pak ya. Dari Persebaya saya tuh nakal, jadi saya masuk tentara, masuk Pelita Tahu. Nah, dulu saya juga mungkin sama orang tua agak berdosa sedikit lah, membohongi. Kenapa tuh? Ya. Ceritain gitu. Karena apa? Itu dulu kan musim dulu masih ada karbon kan. Oh, kertas Nah, karbon. karbon. Iya. Jadi tanda tangan orang tua saya simpen ditulis Dijiplak. jiplak. Saya bilang sama orang tua saya mau ke Malang, mau piknik. Ini kan ada kelulusan, Oke. kelulusan SMP, mau naik. Berapa lama? 1 minggu paling lebih. Saya bilang, oh kok lama? Ya gimana lah? Ya enggak apa-apa. Terus surat izin itu ditanya, mana surat izin dari orang tua? Dulu kan lain dengan sekarang Pak, ya kan? Sekarang kan dari kantor polisi, dari apa kan? Dulu kan enggak, asal lihat gitu ya sudah. Oh gitu. Kebetulan saya dites di Surabaya, lulus. Saya masuk Surabaya, saya juga bingung, ini kota apa, panas, cepur mati, gitu. Terus saya dites lulus, saya ke Malang. Di Malang dites lulus. Saya 6 bulan di Malang, pendidikan 6 bulan, terus saya kembali balik ke Surabaya, dimasukin di pendidikan di Gubeng. Gubeng yang sekarang jadi mall itu. Dari itu saya waktu itu di situ pendidikan, terus saya karena saya mungkin orang tua saya tuh tunggu-tunggu kok nggak ada nih anak ya. Saya dicari, katanya dengar-dengar di Surabaya masuk tentara, dicarilah sama orang tua saya ke Gubeng. Dari Bandung ke Gubeng datang. Di Omruf saya ada tamu gini-gini, saya bilang ada tamu dari ada tamu, jadi ada tamu tuh. Dari mana? Kurang tahu, ditunggu di Purwajaga. Saya ke sana, kebetulan komandan waktu itu, komandan Pusdiknya Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin. Masih letu, mungkin Bapak tahu kan, gubernur Gubernur Jakarta. Sama masuk, orang tua bilang, ini Pak, putra saya Pak, katanya, suruh mau saya bawa pulang. Ali bilang, sabar dulu Bu, ini sudah masuk pendidikan, nggak bisa ditebus, nggak bisa. Saya ditanya sama istri, bagaimana kamu mau pulang? Saya bilang, enggak, saya mau tetap aja di sini. Saya bilang sama orang tua saya, sudahlah, saya mau masuk tentara pun ditebus nanti saya kembali juga, ya loh. Dan gitu loh. Jadi saya memang terlalu nakal. Sekolah sudah nakaruan lagi. Jadi saya terus saya pendidikan ceritanya sudah selesai pendidikan. Waktu itu saya pendidikan terus saya sakit Pak, sakit di opname. Oke. Nah teman saya ini datang ke rumah sakit lihat saya, Lim, ada apa? Kamu udah ikut lah? Ini besok lusa kita mau ke PRRI perang loh, ikut Pak. Oh saya ikut, saya ikut, saya bilang, jangan lo kamu sakit, enggak ada. Saya ikut masukin, lari saya. Dari rumah sakit? Ya rumah sakit lari saya, dokter cari, loh kemana ini pasien? Ternyata sudah di kapal, dicari di kapal. Kamu kok ikut? Kamu kok lari? Saya bilang saya akan ikut. Kamu kan sakit, tetap saya ikut. Kalau begitu tanda tangan, saya tanda tangan. Jadi mulai PRRI, Permesta, DITI, Aceh, terus Jawa Barat, Karmusakar, terus lagi mana G30S, Trikora, Dwikora, tim-tim. Ya, Bapak ikut bisa semua itu? Ya. Jadi saya juga badan saya ini sudah kena 5 peluru. 5 peluru? 5 peluru. Yang di sini masih ada 1. Mungkin nanti bisa dilihat ya. Kena di mana itu Pak? Ya? Di operasi apa itu? Apa? Waktu operasi di mana? Tim-tim. Tim. Waktu di Kora juga kena. Di Kora kena juga? Ini. Oh iya. Betul lah. Iya. Terus ini. Teman saya tuh kena sini Pak. Tembus sini tapi nggak mati. Lu kan lucu. Mata tembus? Tembus. Tapi nggak mati? Nggak mati. Nah, saya ini dulu mau dioperasi sama dokter nggak berani Pak. Kalau dioperasi nanti nanti saya yang repot, bisa lumpuh. Karena itu sudah
apa dekat sarafnya gitu gimana saya kurang tahu, itu problem dokter ya. Iya, iya, Ya iya. udah saya. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya dibiarkan sampai sekarang. Nah, ini pengalaman di Kuara. Waktu Ganyang Malaysia Singapura itu kan Bung Karno sama Malaysia. Saya waktu itu di Koti, ditampung di Koti. Jadi ada dari kesatuan RPKD, KKO, PGT, Menpor, ya juga. Ya. Saya dikumpulin, siapa berani masuk sana, namanya diganti. Tapi kalau ketangkap tidak boleh ngaku kesatuan. Umpamanya, saya dari KKO nggak boleh, dari PKD nggak boleh, dari PGT nggak boleh, dari Menpor nggak boleh. Kamu bersenjata dan bawa bahan peledak. Jadi kalau ketangkap ya sudah, urusanmu. Jadi negara nggak ikut-ikutan. Nggak ikut campur. Jadi saya waktu itu nggak ada yang ngacung. Saya ngacung. Kamu dari mana? Saya bilang dari kau. Berani masuk? Saya bilang siap masuk. Yang betul, saya tangan masuk. Kalau teman saya yang nggak mau ikut, saya ajak, akhirnya dia gugur. Oh gitu. Gugur. Jadi waktu itu dari Rupat, pas Bung Karno mengatakan Ganyang Malaysia tanggal 17 Agustus 64, itu saya ada suratnya kemarin. Untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Ditulis tangan. Masuk Ganyang Malaysia 17 Agustus 64, saya masuk 35 orang. Jadi kita bertempur habis-habisan. Nah, jadi saya peluru bawa 60 lebih habis ya. Jadi saya pakai alat saya yang jarum itu. Ternyata mereka banyak yang gugur. Betul. Ya, kena senjata yang saya tuh. Pakai jarum Bapak. Pakai jarum paku itu ya. Hanya itu aja. Itu jarak berapa Bapak bisa itu? 60 meter. 60 meter. Nanti kita keluar ya. Wah, kita praktekin. Iya. Wah. Bro, habis ini kita mau keluar, Bapak mau praktek. Jangan cuma-cuma dong ketemu saya. Bener, Pak. Pohonnya itu tuh Pak, tuh biar kamu kelihatan. Oh, Pak. Itu loh, panah. Ada belakang pohon nggak? Pak, panahnya mana? Ini Oke. panah itu loh, biru panah. Iya. Oh, lambang biru itu. Oke. Belakang ada pohon, berapa meter nih? Itu jarak ada 40, hampir 40. Bapak lihat, Bapak. Ini atau itu, Pak? Yang maksudnya? Oh, ini. Ada? Nih, ini. Hah? Ini. Nancep. Gokil. Nih, Kelihatan. cabut Pak, cabut. Kita cabut ya. Beracun, Pak ya? Sini. Kasih lihat, Pak.
Istimewanya ini. Hah? Ini kan saya mau bunuh orang, ya. Ya. Iya. Tuh. Hah? Coba Yang mana, Pak? pelang. Pelang-pelang itu. Tuh. Ini. Ada nggak? Pasti tembus, Pak. Oh iya. P. Iya. Bener katanya P. Tadi di sana ada, Bapak nggak lihat. Iya. Yang pertama ada, Bapak nggak lihat. Oh gitu. Tenggol. Ini apa? Ada, Pak. P. Bener tadi dia bilang P. Kena P-nya bener loh. Huh? Ini, Pak. Bapak bilang P itu kan? Bapak mau ini. Enggak. Enggak. Ini dicabut ya beracun, Pak ya? Wah. Ini kan kecil, bambu. Iya, Ya kan? betul. Ini kurang lebih 25 meter jaraknya. Udah cukup 30-an lah. Oh, Oke, jarak 30 meter. Oke. Biasa. Oke. Kita dari jarak 30 meter ya. awas jangan senggol lagi. Nah, ini kalau Bapak jadi agen intelijen ini luar biasa. Sudah bisa membunuh banyak presiden musuh. Mantap, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Pak, waktu Bapak pertama kali mendarat ke Singapura, Malaysia itu pendaratannya seperti apa, Pak? Dan Bapak Jadi gimana, gini, Pak? saya waktu itu ngepostnya di Pulau Rupat. Oke. Nah, itu Pulau Rupat. Waktu itu saya pakai tongkang, Pak. Nyebrang ke Johor, ke Pontian, namanya itu Pontian itu daerah Johor, Malaysia. Kurang lebih jam 5 pagi. Soalnya formasi dari Koti, kalian mendarat jam 5, jam 6, itu nanti kalian dijemput sama orang-orang di sana yang pro kita. Karena orang Malaysia kan keturunan Bugis, ada Jawa juga kan. Apa. Kita ya biasa tenang aja Pak gini. Bukan dijemput Pak. Di crash, dihajar gini. 12,7. Dari atas udara lagi. Saya bingung segini saya masuk di lumpur. Untung senjata saya itu kalau AK itu menghebat, AK-47. Sudah kena lumpur Pak. Di gini masih tetap Nyala terus ya? Nyala terus. Habis-habisan saya. Segini loh. Jadi bayangkan Bapak. Kita di lumpur segini. Mereka nembak dari pantai. Bayangkan aja. Enak banget mereka posisinya. Kita mendarat naik di pantai. Dikejar anjing. Anjing pelacak. Pakai anjing pelacak. Anjing pelacak.
Saya dikejar. Wah, saya bingung. Saya kalau ke sana, nanti penciumnya kan anjing itu kan. Saya lihat, wah ada sungai. Saya nyemplung ke sungai. Nyemplung ke sungai, saya berenang. Kan jejaknya hilang. Baunya. Sampai saya ke sana, barangkali ada 1 kilo lebih ya. Sungai itu besar, arusnya kencang. Barusan di sana, akhirnya di sana terus karena kebetulan di Pontian itu orang banyak berkebun nanas, Pak. Nanas sama ini apa? Getah karet itu. Nyadap karet. Getah karet. Pas masih musim hujan. Saya makan nanas sampai ini hancur. Terus apa survival lah. Terus apa minum itu ya itu kan ada mangkok kecil. Buat getah. Getah itu Iya. kan, karena air kan ada airnya. Nampung ya. Itu diminum. Dengan begitu Bapak. Iya. Terus ada gumbangan banteng. Sudah nggak mikir Pak. Pokoknya diminum. Makan apa aja. Bambu muda-muda dimakan. Tapi ya waktu itu memang Gusti Allah ya. Memang adil. Nggak sakit, nggak apa loh. Heran saya. Sehat-sehat aja. Makan sedikit, sakit perut. Jadi saya waktu masuk pendaran di hutan, saya kan 2 tahun di hutan, 3 tahun di hutan, melalang buana kan. Sudah pecah Pak, sudah pecah. Berapa orang Bapak berarti? 35 orang. Saat lagi di dalam hutan? Iya, jadi kita nggak tahu mana yang kan waktu kita mendarat, katanya kan dijemput, tahu-tahu dihajar dari pantai, kan buyar kita. Kocar kacir. Iya, kocar kacir. Nah, jadi saya 2 tahun 3 tahun di hutan, makan ini, makan itu. Ya itulah saya survival gitu loh. Oke. Ya, apa? Dan itu Bapak sendiri tuh? Ya sendiri saya. Nah akhirnya Bapak bisa ketangkapnya gimana tuh sama Inggris? Jadi waktu saya ketangkap, saya sakit. Waktu itu kena malaria. Saya sakit. Karena senjata masih saya pegang. Tinggal kalau nggak salah tinggal 5 peluru. 1 peluru di dalam magazen, 1 peluru di luar magazen. Saya pegang. Terus saya lewat ke perkebunan kan. Ada orang lihat. Wah tuh. Saya ketiduran di pohon gini. Tahu-tahu saya dibangunkan. Begitu bangun, saya bangun begitu hands up. Waduh. Tentara Inggris sama Gurkha. Sama New Zealand. Waktu itu New Zealand kan pakai topi koboi burka. Nah itu saya dipukulin. Dia bilang Tancin Guan Awa ini pembunuh betul panggilan. Ini tentara kerajaan mati banyak karena Awa. Tentara Inggris banyak mata Pak sama saya. Banyak sekali. Pakai jarum itu? Iya pakai jarum, pakai itu. Jadi mati. Dan bisa ditolong. Jadi kalau peluru kan bisa. Ini kalau Awa gunakan apa ini? Racun Pak. Berarti di jarum Bapak itu ada racunnya? Ada racunnya. Sampai sekarang. Makanya mereka banyak yang mati? Iya banyak yang mati. Wah. Diisolasi saya. Jadi siang malam dibangunkan. Mau tidur nggak bisa, bangun. Dipukulin. Kamu KKO bukan? KPK bukan. Gini aja. Tetap saya bertahan. Setiap hari itu? Setiap hari. Selama? Iya. 3 bulan. Selama 3 bulan? Iya. Jadi ini ruangannya kecil. Hanya lebar 2 meter. Panjangnya 6 meter. Siang malam lampunya nyala gini. Jadi nggak pakai apa-apa. Hanya pakai jubin gini aja. Nah jadi kalau itu ada, kalau mohon maaf ya, ada ember di situ. Embernya kecil. Ember plastik kalau sekarang. Ya sudah situ aja ember. Jadi kalau makan pakai mangkok aluminium itu di bawah digaskan gitu. Bapak bisa bayangkan 2 tahun saya. 2 tahun 2 tahun saya. Terus nggak lama orang Inggris datang pakai baju batik loh. Orang bule itu sama perempuan.
Nama saya diganti. Lama kan diganti saya. Namanya Tan Chin Kuan. Waduh, Tan Chin Kuan selamat pagi ya. Saya bilang selamat pagi. Saya akan mukul situlah. Kita mau ngomong duduk aja. Mau sigaret enggak, saya ngomong. Tan Chin Kuan, apa itu KKO? Saya bilang bukan. Yang betul, bukan saya. Saya orang biasa, saya orang Cina kok. Saya bilang, saya orang Cina. Saya dari sana, saya orang Cina. Orang saya juga tangkap ikan di Riau, tangkap ikan. Bukan saya. Ngomong. Ya kalau gitu saya tak pukul. Terus orang Inggris itu perempuan. Mana itu map? Jadi map begini. Diambil. Dia bawa map? Di mapnya diambil. Nah. Tan Chin Kuan, betul bukan KKO, bukan. Johnny Lim, Kaipam. Ada namanya, Johnny Lim. Saya nggak bisa ngomong. Foto saya ada di sana. Ada fotonya? Ada fotonya. Saya nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Di situ saya langsung, waduh ini tuh. Yo, pasti perjuangan ini. Kecewa betul ya? Ya, jadi ya itu sih ya sudah ya. Tapi saya sebagai seorang prajurit saya sudah menjalankan tugas sampai titik darah penghabisan. Memberikan yang saya menyesal kok itu sampai dokumen bocor. di sana. Iya. Semua begitu kena ya. Oh. Ya, jadi nggak tahu bagaimana ya itu urusannya sudah. Iya. Pak. Ya. Saat interogasi itu ada rekan Bapak yang sampai meninggal juga? Ya sekurang ada juga mungkin karena begini dipisah, Pak. Ya? Selnya tuh satu orang satu. Oke. Satu kecil kok. Selnya tuh segini kok. Nah segini loh. Sejak malam nyala. Jadi nggak campur, nggak ada orang. Jadi habis mandi masuk kasih ember satu. Udah. Tidurnya di jubin. Oke. Terus pakai celana pendek, ini nggak pakai tali. Soalnya takut buat gantung diri. Iya. Akhirnya saya waktu itu divonis kan di sidang 42 kali di sidang di Johor. Ditanya sama orang Malaysia, tanya sama saya, awak Soekarno punya orang? Saya bilang iya. Pasal apa awak masuk sini merompak segala macam Bigado? Saya bilang, awak dengan bilang perompak. Saya ke sini untuk mengusir orang Nikolim. Apa tuh Nikolim? Itu kan orang Inggris. Inggris kan pakai rambut palsu itu. Rambut palsu itu di persidangan ya. Apa awak tangkap tuh? Sebelah awak Nikolim itu. Saya bilang ditunjuk gini. Terus orang Inggris tanya, bicara apa itu? Gini, wah dia marah. Terus saya dikenakan pasal 57 section 1, divonis hukum gantung. Langsung dihukum gantung? Ya, gantung. Tapi saya waktu itu macam mana katanya awal hukum gantung. Saya bilang, siap, saya digantung maupun ditembak. Saya Soekarno punya orang. Bapak tantang? Iya, saya tantang memang. Rambut saya segini. Jadi orang yang nonton banyak. Ya, tapi ini dirantai Pak. Oke. Jadi saya tetap bertahan. Saya bilang Sampai saat titik darah penghabisan, tetap saya akan membela bendera merah putih di bawah merah putih sampai titik darah penghabisan. Karena saya lahir di Indonesia, saya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, tapi saya jiwa saya Indonesia sampai membela bendera merah putih di bawah merah putih sampai titik darah penghabisan. Saya seorang KKO. hari ini sekarang. Luar biasa Pak. Jadi waktu itu saya pulang dijemput sama Bedi Murdani. Nah, Pak Joni, ini saya ada mau pertanyaan nih. Dari sekian banyak pertempuran yang pernah Bapak lewati, pertempuran yang menurut Bapak paling mengerikan itu pertempuran yang mana, Pak? Permesa ya. Permesta. Udah begitu ya. Oh, di Manado ini? Manado dulu. Kenapa tuh, Pak? Peristiwa Gunung Potong itu. Peristiwa Terus Gunung ini Potong. yang
yang betul-betul frontal ya. Ya di Kora itu Malaysia. Ketiga tim-tim. Gimana tuh Pak? Tiga-tiganya itu siapa yang tahu? Yang di Manado, kenapa menurut Bapak itu dan situasi gimana pas di Manado, Pak? Perangnya. Waktu itu kan kita ada kontak sama Permesa. Oke. Jadi itu ada satu fort tinggi. Itu nggak bisa diserang sama kita. Angkatan darat tuh banyak yang meninggal. Berapa batalion itu. Nah, waktu itu. Terus saya waktu itu kebetulan sama Ali Sadikin. Saya ordonan. Bung Karno telepon Ali Sadikin. Ali, itu bagaimana itu? Katanya Patanan Permesa Gunung Potong nggak bisa nebus. Banyak korban kita. Apakah kau sanggup nggak? Ali Sadikin bilang, siap sanggup. Berapa hari itu? Setengah jam saya duduki itu. Wah, coba kamu lihat. Cuman yang Murad Marid kita Pak. Iya. Yang malam setengah jam lebih sedikit diduduki. Ali Sadikin telepon. Siap, Bapak Presiden Panglima. Kau usah duduki Gunung Potong. Yang betul, iya betul. Langsung dilantik jadi gubernur itu kan. Itu berarti kan ngelawan kan waktu itu orang bangsa sendiri ya saat itu ya, yang memberontak kan. Iya. Banyak yang gugur di situ Pak ya. Saya Aceh juga lama di Aceh dulu. Nah di Aceh gimana tuh Pak? Di Aceh pertempuran gimana? Daud Bereh, waktu Daud Bereh. Daud Bereh. Pertempurannya enggak begitu Pak, enggak begitu, hanya dor nembak begitu sama. Pakai apa sniper aja, habis nembak lari gitu. Oke. Tapi terus Kartosuwiryo, Jawa Barat, DTI 3 bulan di tapal kuda, ketangkap sudah lumpuh. Jadi kan waktu itu masuk di koran. KKO bukan tugasnya di laut, tapi sekarang jangkar nangkep di atas gunung. Ya, nancep di atas gunung. Mantap ya. Makanya gini Pak, saya cerita ya, biar Bapak tahu. Panji itu kan ada 4 ya. Darat, laut, udara, polisi. Betul nggak? Betul. Tapi 5. Oh 5? 5. Panji ada 5 loh Kak. Panji siapa? Panji KKO. Gitu? Iya, diberikan sama Bung Karno. Saya yang waktu itu ngambil kita ke istana. Tahun berapa tuh? Tahun 80, tahun 70, tahun berapa itu? Kita ngambil. Long March. Kita di sini hanya asal nama KKO hanya marinir hanya 2 dulu. Gubang sama Monokitri. Jakarta. Kuini sama Cilandak. Bukan. Perapat. Oh, Perapat. Kormar itu dan Kormar itu. oh dan Komar. Cilandak belum. Oh belum. Belum. Nah, itu Cilandak itu dibangun. Dibangun kan saya dulu kan di sana, ke sana. Kan pasar Minggu itu. Betul. Masalah kalau hujan tanahnya lekat itu. Iya kan? Terus kalau anak-anak main kan sering ada apa? Joget dangdut apa dong. Ini orang Betawi kan gitu. Sering gitu. Dulu. Terus lama-lama dibangun dari Cilandak itu. Oh. Dulu udah gitu Pak. Berarti pas marinir. Tanahnya sudah merah lagi. Iya. Waduh. Dulu kan sempat meledak itu marinir Cilandak Pak. Memang meledak gudang peluru. Bapak saat itu udah di sana itu? Apa ya? Waktu marinir Iya. meledak. Oh. Jadi bertebangan kan. Iya. Jadi waktu itu memang yang nggak tahu bagaimana tuh ya kok bisa begitu, terus repot saya. Makanya kurang terkontrol. Jadi Cilandak itu dulu begitu sejarahnya Pak. Jadi sekarang kan sudah bagus ya. Nah, sama dengan Surabaya. Dulu tuh Gubeng sama Wonokitri aja, belum ada Gunung Sari. Gubeng, terus Gubengnya dibeli jadi mall, terus tinggal Wonokitri terus bangun lagi di mana? Karangteko di mana terus Juanda, terus di Gunung Sari. Banyak. Dulu nggak ada. Wah, ini berarti Bapak akhirnya operasi terakhir yang Bapak jalanin itu berarti Timur ya? Timur, habis sudah. Setelah Timur Bapak pensiun? Pensiun. Oh gitu. Nah Bapak, waktu Bapak bisa ketembak di Timur itu kejadiannya gimana Pak?
Kenapa? Bapak bisa kena tembak di Timur Timur, saat itu kejadiannya gimana, Pak? Jadi waktu kontak. Mereka kan kayak pakai sniper gitu. Dia harus lari, Oh. nembaknya gitu. Jadi nggak bisa memang ya gerilya ya. Jadi kita harus hati-hati. Temen saya kena tuh banyak, ada kena kan. Jadi nembak lari, nanti gitu. Sama dengan Aceh juga dulu gitu. Aceh itu. Nah kalau Dwi Kora, Malaysia, Singapura, wah itu memang frontal gitu. Betul-betul frontal, betul-betul. Nah itu. Betul-betul perang ya? Betul perang itu memang. Dan lagi kita melawan musuh-musuh bener-bener. Karena kan orang bule, campur Gurkha sama begitu tahu. Kalau ini kan nggak tahu kita. Bahasanya Nekolim itu ya? Iya. Gitu. Jadi ya itu ya sebagai untuk pengalaman saya juga ya. Jadi ya sekarang sih mungkin ya untuk generasi sekarang anak-anak mungkin nggak ada lagi, sudah habis kan. Jadi betul. saya makanya saya ngejar itu sakit sampai ikut tuh ngejar ini tanda jasanya. Soalnya kalau nggak ada tanda jasanya kan saya malu. Sebagai tentara apa katanya masuk? Hanya kalau brevet sih bisa terjun gitu aja kan. Iya. Ini kan susah, harus perang, harus nyawa juga dijual. Betul. Kalau dapat ini, kalau nyawanya hilang ya habis. Benar. Jadi kebetulan saya ada berapa banyak itu kan ditambah lagi. Oh, Pak nih, maaf saya ada ini dikit. Saya pernah baca Pak di artikelnya Inggris ya. Mereka menyatakan hal mengerikan saat bertempur dengan pasukan Indonesia itu adalah mereka itu sangat licik. Mereka bisa membunuh kita menggunakan jarum. Dengan mengacu pada itu artinya mengacu pada sosok Bapak. Karena hanya Bapak yang bisa membunuh menggunakan jarum dong. Iya. Artinya jadi tentara Inggris ini berpikir bahwa tentara Indonesia itu punya keterampilan semuanya bisa melakukan itu. Iya. Padahal hanya Bapak yang melakukan itu. Iya. Artinya banyak sekali korban yang sudah Bapak jatuhkan dari pihak Inggris ya. Ya, dengan teknik itu ya. Ini. Inggris, Australia, Gurkha sama apa? Tadi apa? Gurkha. Bukan. New Zealand. Inggris, Australia. New Zealand, Selandia Baru. Oh, kan kita nanya. Kan kok Singapura sama Malaysia kan Commonwealth. Inggris, Australia, New Zealand, Gurkha, Malaysia, Singapura, 6. Yeah. Commonwealth itu ya. Iya, jadi kita hantam dia. Memang ini luar biasa. Soekarno. Nggak ada takut-takutnya. Waktu Ganyang Malaysia dari podium 1 dia turun. Anak-anakku, teruskan perjuanganmu. Teruskan perjuanganmu. Di belakang bapakmu. Waduh. Turun dari podium dia begitu. Mati pun mau. Bangganya minta ampun itu ya. Memang hebat. Wah, luar biasa. Nggak ada presiden tuh. Nggak ada kayak Soekarno lagi, Pak ya? Susah. Ya Jokowi kan hanya memang. Tapi kalau bayangkan Pak, di PBB naik ya, di podium. Soekarno presiden Indonesia, the big man, manusia benar. Betul ya. Jadi bisa dari pidato tuh nggak pakai teks, langsung bicara aja. Nggak pakai teks enggak. Itu loh. Presiden sekarang ngomel aja harus ada teks. Luar biasa Bapak. Wah. Tapi ya ada kelemahannya, ya kelemahannya manusia ada. Umpan. Iya. Sama dengan ini kan, makanya kita tuh, mohon maaf ya, umpan tuh berbahaya. Bapak Raja Piron, jatuhnya sama siapa? Umpan kan, Cleopatra kan jatuh. Terus Napoleon jatuh. Hitler jatuhnya sama umpan juga. Bill Clinton perempuan juga. Bill Clinton juga. Memang itulah. Jadi ya makanya itu simbolnya kan ular. Oh gitu ya.
Dulu waktu Panji kita dapat Panji dari Bung Karno tahun 59 kalau komandan marinirnya waktu itu ini. Siapa itu? Yang gemuk itu siapa itu? Hartono. Bukan Hartono, di atas Hartono siapa itu loh? Pak Suhadi. Pak Suhadi. Itu yang nerima Panji itu. Nah itu kita terima Panji. Terus Bung Karno mengatakan saya akan kasih secari kain untuk anak-anakku kalian kakao. Bertulis Jalesu Bumiyaka Yamahe di laut, di darat, di laut daya. Dulu kakao tidak pakai baret, hanya topi. Dikasih baret sama Bung Karno. Mungkin yang lain kurang dengar, saya dengar. Tidak akan kasih warna merah atau putih. Warna ungu. Kenapa? Itu selendangnya Nyeror Kidul. Nah terus pesan Bung Karno, Panji itu tiap bulan ngeleyap harus dimandikan di tiap Panji tiap bulan Suro harus dimandikan di ngeleyap. Itu pesanan Bung Karno. Laut Selatan itu ya? Jangan sampai lupa. Gitu. Jadi Panji itu tadinya kan 4, darat, laut, udara, polisi 4. Tapi Panji 155 yaitu Panjinya kakao. Oke. Jadi Bapak biar tahu. Iya. Ini sebuah pengetahuan nih generasi sekarang saya yakin nggak ada yang tahu ini pantang ini Pak. Belum tahu. Wah, Nah, luar generasi biasa. sekarang nggak tahu. Dan itu dimandikannya di Laut Selatan berarti ya? Ya. Ya untung Bapak ketemu saya. Saya bisa ketemu Bapak juga. Makanya Hendro Piono kan kesini ke rumah saya 3 kali. Saya sebagai seorang intelijen, saya baru lihat manusia kayak begini. Di Kopassus ada pakai lempar peso. Itu sudah biasa, pisau apa pakai. Tapi ini bahaya. Membunuh. Berbahaya betul. Kamu itu paling berbahaya. Tidak terdeteksi soalnya. Nggak bisa Pak. Betul. Itu beruduk ibu. Ya, saya gini ya. Tak. Gini. Udah. Habis. Mau kemana? Kalau senapan kan dor. Atas dor. Waktu Oswald bunuh Kennedy dari atas loteng. Iya. Enggak saya. Kalau yang tadi kan hanya cerita G30 SPKI. Itu juga saya kalau cerita itu nggak habis-habis Pak. Itu mah. Waktu itu sama Sarwedi. Oh, RPKD. Sarwedi kan ini mantuannya SBY kan. Betul. Isi Bapaknya Bu Ani. Ani kan anaknya itu. Dulu masih kecil itu. Sarwedi itu dulu bentuk taekwondo di Jakarta sama-sama saya. Oh gitu. Jadi saya tapi saya nggak mau ngomong. Nah, jadi sampai sekarang maaf ya. Sip. Gak apa-apa Pak, buka aja Pak. Ini Bapak lihat. Ya, Oh iya. ada nggak? Iya. Ini loh, ada. Peluru itu ya? Ada. Iya. Segini. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Masih ada 1 peluru bersarang di tubuh Bapak, Bro ya. Itu dari senapan kaliber berapa itu, Pak? 762. Nggak tahu. Nggak tahu. Besar. Waktu itu mungkin kalau saya lihat segini kok. Ya kalau sekutu kan dia 5,5 ya. Terus yang ini katanya. Oke. Itu semuanya kenanya di satu pertempuran atau beda-beda pertempuran, Pak? 5 tembakan itu, Bapak? 2 pertempuran. 2 pertempuran. Yang satu di mana, Pak? Di Singapura, di Malaysia. Nah, Singapura enggak. Terus di Timur. Timur. Oh, oke. Nah, Timur kisahnya gimana nih, Pak? Ya kisahnya yang sudah ya itu ya akhirnya kan dikasihkan sama Bibi. Iya. Padahal korban banyak kan. Ceritanya Bapak ketembak itu gimana, Pak, pas di Timur, Pak? Hah? Ada tuh bukunya. Oh gitu? Ada. Dicatat saya. Siap. Dapat piagam dari Panglima.
saya dapat bayaran lebih saya dari karena soal luka tembak. Jadi saya juga baru-baru terima tanda jasa lagi. Oke. Ditambah Pak. Mantap. Ini ya, Ini yang lama. masing-masing ini Iya, masing-masing perang satu kali perang nih. bisa saya tunjukkan ke kamera, Pak? Iya, nah itu. Saya kasih lihat ke kamera, Pak ya? Iya. Boleh ya? Iya. Sebentar ya. Saya kasih lihat ke kamera. Ini bro, piagam penghargaannya. Mungkin masing-masing ini punya arti ya, entah apa gimana, cuma Bapak yang tahu. Tapi yang jelas, ini syarat prestasi ya, luar biasa Bapak ini. Itu diganti tambah ini. Wah, gokil. Coba lihat-lihat. Ini kalau pakai baju robek loh. Ini kalau pakai baju robek, saking banyak ya Pak ya, bersaking beratnya ya. Gila ini. Wah, Bapak emang luar biasa ini. Berbagai macam pertempuran berarti Pak ya. Oke. Garang Pak. Iya, 1001 yang kayak Bapak. Semua orang bisa jadi pemimpin. Kalau ini apa nih Pak maksudnya? Satu pertempuran, baru pertempuran ya. Oh. Oke. Nah, Bapak nih buat yang nonton nih Pak, pesan Bapak apa sih buat generasi muda nih Pak yang pada nonton? Apa? Pesan Bapak buat generasi muda yang nonton video ini apa sih Pak? Oke, saya pesan kepada generasi muda ya. Saya tinggal teruskan perjuanganmu, ya. Teruskan perjuanganmu, mentalmu siapkan, fisikmu siapkan, perjuanganmu teruskan mentalmu untuk meneruskan perjuangan yang sudah tua-tua ini, yang sudah purna ya. Jadi menurut habis siapa lagi kalau yang generasi muda yang meneruskan. Kalau yang sudah tua tinggal purna. Makanya saya pesan teruskan. Perjuangan teruskan. Kita berjuang di bawah merah putih sampai titik darah penghabisan. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Oke brother, itu dia ya. Kisah sejarah yang mungkin 1001 orang pernah mengalami dari Bapak Johnny Lim. Beliau memang betul-betul legenda dari KKO. Wah, nggak semua orang punya pengalaman seperti beliau dan nggak semua orang punya kemampuan seperti beliau. Orang yang ditakuti oleh tentara Inggris, orang yang disegani oleh kawan maupun lawan. Untuk itu, gue dan Pak Johnny hari ini mungkin undur diri dulu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita undur diri. Ya, terima kasih. Terima kasih.